Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Shalawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istimewanya bulan Ramadan, maka seluruh umat muslim di seluruh dunia jauh sebelum kehadiran Ramadan menginginkan dan berdoa agar dipertemukan di bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keistimewaan Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Namun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang merugi ketika Ramadan meninggalkan kita semua. Apa ciri-ciri orang yang merugi ketika ditinggalkan oleh Ramadan? Yang pertama adalah mereka yang menganggap Ramadan bulan biasa-biasa saja. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Keistimewaannya ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita introspeksi diri, koreksi diri, mengevaluasi diri, berapa banyak mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Berapa banyak lisan kita mengucapkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Berapa banyak kaki dan tangan kita melangkah serta melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Begitu banyaknya dosa kita ini, seluruhnya akan diampuni ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersungguh-sungguh di dalam melakukan berpuasa seraya kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai Ramadan yang istimewa itu jadikan kita orang-orang yang merugi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salaha qabla ayyughfara lahu. Begitu sangat meruginya seseorang ketika masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan kita, sedangkan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka maksimalkan puasa Ramadan kita di tahun ini sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menganggap bulan Ramadan ini biasa-biasa saja diibaratkan dengan orang-orang yang melewatkan ghanimah, harta rampasan yang sangat berharga dengan begitu saja. Ini momentum kita untuk betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Orang merugi yang kedua adalah ketika mereka berpuasa hanya sebatas haus dan lapar. Dahaga, lapar yang mereka lakukan begitu luar biasa dari terbit pagi hingga terbenamnya matahari. Namun ketika kita tidak menjaga lisan kita untuk berkata-kata kasar, untuk mencaci orang lain, untuk memarahi orang lain, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik secara psikis,
maka puasa kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas lapar dan dahaga yang mereka tahan dari pagi hingga terbenamnya matahari. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu sia-sianya puasa kita ketika kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga, ciri-ciri orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di siang hari kita diperintahkan untuk berpuasa, dan di malam hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam Ramadan itu dengan memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan-bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam mengisi malam-malam bulan Ramadan, Allah pun memberikan bonus kepada umat Islam, yaitu dengan diturunkannya malam Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 83 tahun, yang walaupun kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW paling maksimal sampai umur 63 tahun, tapi Allah berikan ganjaran yang begitu luas di malam Qadar ini. 83 tahun kebaikan-kebaikan akan selalu datang kepada kita semua. Subhanallah, ini adalah momentum kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jauh dari ciri-ciri orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan puasa kita, saum Ramadan kita dengan penuh maksimal, dan menghidupkan malam-malam hari kita dengan maksimal, sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak akan digolongkan bersama orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.